السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, Syekhul Madhab dalam Madhab Hambali, dan kemudian disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin yang sampai pembahasan tentang pemanfaatan barang yang digadaikan oleh pemberi pinjaman. Ya, apakah seperti apa hukumnya? Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita, baik kaum muslimin di Indonesia maupun negara lain. Karena mereka berpikir mereka meminjamkan uang, manfaat untuk mereka apa? Ya, takla Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif wa syarih fidhahullahu ta'ala wa la yantafi'u bi syai'in minhu wa la yajuzu an yantafi'a al-murtahinu min ar-rahni alladhi indahu fa idza irtahana shakhsan sayyaratan aw manzilan aw ghairi dhalika lam yajuz lahu an yantafa'a minhu bi sukna aw ijaratin aw ghairihima lima ruya an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaghluqu rahn min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghanamahu wa alaihi ghurmahu. Dan tidak memanfaatkan orang yang menerima gadaian sesuatu pun barang gadaiannya, yaitu tidak diperbolehkan bagi penerima gadai untuk memanfaatkan dari barang gadaian yang diterimanya. Apabila seseorang menggadaikan berupa mobil, kendaraan atau rumah dan yang semisalnya, maka tidak diperbolehkan untuknya memanfaatkan barang gadaian tersebut dengan menempatinya atau menyewakannya atau selain daripada keduanya. Dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak tertutup para pemilik gadaian terhadap barang gadaiannya, keuntungan miliknya, dan demikian kerugian menjadi tanggungannya. Nah, ya, asal pembahasannya jelas bahwa Anda penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut. Fungsinya di tangan Anda hanya sebagai jaminan atas piutang yang Anda berikan kepada pihak pemilik barang gadai. Allah mengatakan bahwa barang gadai tersebut milik pemiliknya, yaitu yang menggadaikan. Untung miliknya, kerugian miliknya. Maka bila dipakai, dimanfaatkan oleh si pemberi pinjaman, maka ini bentuk manfaat atas pinjamannya. Karena bila tanpa pinjaman, tidak mungkin dia bisa mendapatkan sawah, rumah, mobil dipakai dengan tanpa membayar, dengan gratis. Ya. Tapi dalam kondisi umpamanya si penerima gadai yang memberikan pinjaman, dia mengeluarkan biaya untuk agar barang gadai tidak hilang, agar barang gadai tidak lenyap. Dalam hal ini boleh dia manfaatkan, tapi senilai dengan biaya yang dia keluarkan. Hasil Syekh. nah. Illa ma kana marquban aw mahluban falil murtahini an yarkaba wa yahlab bimiqdaril alf. Lima rawa Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. Kecuali apabila barang gadaian berupa binatang yang dikendarai atau yang memiliki susu, maka bagi penerima gadai boleh
mengendarai binatang tersebut sesuai dengan nafkah yang dikeluarkan. Sesuai dengan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, binatang yang dikendarai diperbolehkan dikendarai dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan susunya boleh diminum dengan dikeluarkan biayanya apabila digadaikan. Dan bagi orang yang penerima gadai yang mengendarai binatang sebagai kendaraan atau diminum susunya, maka wajib mengeluarkan biaya. Rawahul Bukhari. Ya, kecuali dalam kondisi barang gadaian adalah berbentuk hewan. Yang kalau si penerima gadai tidak mengeluarkan biaya, akan lenyap itu barang seperti mati umpamanya. Ya, dia meminjamkan, seseorang minjam emas umpamanya sebanyak 20 gram emas, kemudian dia minta jaminan. Jaminannya seekor sapi, sapinya sapi betina. Ya, ada susunya yang bisa diperah dan bisa digunakan untuk membajak sawah. Ya, maka digadaikannya. Dalam kondisi ini, kalaulah si penerima pinjaman yang statusnya pemilik sapi, rumahnya dekat dengan pemberi pinjaman, menjadi kewajiban dia untuk memberikan pakan sapi miliknya itu. Ya, setiap pagi diantarkanlah oleh dia umpamanya rumput untuk kebutuhan satu hari, kemudian setiap hari dia cek kondisinya sehat atau tidak, dan seterusnya. Manakala posisinya jauh, atau dia sedang lagi keluar daerah, keluar kota, melihat anaknya di daerah lain, mungkin di pesantren, sehingga tidak ada kesempatan dia untuk pemilik yang meminjam uang tadi, tidak ada waktu dia untuk memberikan pakannya. Dalam hal ini, si penerima gadai yang statusnya pemberi pinjaman, dia wajib memberikan biaya untuk hewan tersebut dengan membeli rumput, nyuruh orang, kemudian dia beri pakan hewan tersebut. Dengan biaya yang dia keluarkan, berapa biaya yang dia keluarkan, sebesar itu boleh dia manfaatkan. Kalau umpamanya dia keluarkan satu hari sebanyak 50.000 rupiah, upah orang untuk mencari rumput kebutuhan satu hari 2 ekor sapi tadi. Ya, maka sebanyak itu boleh sapinya dia gunakan untuk membajak senilai itu. Ya. Apakah bisa dianalogikan barang yang lain? Kalau di sini muallif mengatakan kecuali hanya barang yang hewan. Karena hewan kalau tidak diberi makan mati. Tapi kalau mobil, rumah nggak diberi makan nggak mati dia. Ya, rusak Ustaz. Ya. Rusak kan si pemiliknya bisa datang sekali sebulan, sekali seminggu untuk memanasin mau kendaraannya, mobilnya. Kalau rumah sekali 2 minggu, sekali sebulan dia datang untuk melihat mana yang bocor dan seterusnya. Ya, maka tidak bisa dianalogikan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang gadaian bentuk hewan yang penerima gadainya memberikan nafkahnya, biaya operasionalnya, maka dia boleh memanfaatkan, mengendarai atau meminum susu yang diperah dari hewan tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada satu kasus kontemporer ya, yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan ataupun penggadaian,
di mana mereka menerapkan biaya penyimpanan. Ya, biaya penyimpanan. Seperti kalau orang menggadaikan emas, dikenakan biaya penyimpanan. Ya, dengan hitungan biasanya per 14 hari. Dalam hal ini seperti apa perlakuannya? Apakah termasuk dia adalah biaya operasional yang yang memang harus dikeluarkan seperti hadis Nabi tadi SAW, ya, yurkabu binafaqatihi wa yushrabu labanun durri binafaqatihi, boleh dimanfaatkan sebesar nafkah yang dia keluarkan. Ya. Untuk emas memanfaatkannya seperti apa? Kalau tidak ada, berarti dia akan menagihkan biaya kepada pihak pemilik barang, karena barang milik dia, emas milik yang menggadaikan. Ya, tentu ini tidak ada masalah kalau sekedar hanya biaya taklufah fi'liyah, itu biaya real yang dikeluarkan. Ya, sehingga karena dia berhubungan dengan pinjaman dan dibuat satu paket, ya, kami pinjamkan, Mbak Keuangan mengatakan kami pinjamkan Anda uang sebanyak 80 juta dengan jaminan adalah emas sebanyak 100 gram. Ya. Dan Anda yang pemilik emas ini kami simpan di tempat penyimpanan yang aman. Karena penyimpanan ada biaya. Ya. Kalau dia tidak berkenaan dengan pinjaman seperti Anda menyimpan di sewa SDB kemudian simpan di situ barang-barang, tidak ada masalah. Tapi karena ini berkaitan dengan pinjaman, di mana pihak lembaga keuangan memberikan pinjaman uang 80 juta dalam kasus tadi. Ini akan timbul masalah bila biaya yang dikeluarkan melebihi daripada biaya normal. Ya, Anda silakan hitung sendiri berapa biaya kalau dalam bentuk Anda menyewa SDB selama 1 tahun. SDB yang paling besar, ya, ukuran inci, itu bisa menyimpan sekitar kurang lebih 19 kilo emas batangan. Itu harga sewa setahunnya cuma sekitar 600 ribuan rupiah, 50 ribu atau sekitar berapa, baik di bank syariah ataupun di bank konvensional. Tetapi ketika Anda ikut produk ini, yaitu produk penggadaian emas di mana Anda dapat uang, maka akan ada biaya yang Anda hitung sendiri jauh lebih besar daripada biaya real. Ya. Tadi bisa menyimpan sebanyak 19 kilo. Ini hanya menyimpan 100 gram. Dan itu cuma sekitar 650 ribu setahun. Ini yang 100 gram, mereka hitung biaya penyimpanannya dengan persentase dari nilai emasnya. Yang namanya menyimpan volume bukan dari nilainya. Menyimpan sesuatu tentu berdasarkan besar kecil barangnya dengan volumenya. Tapi mereka menghitung seperti itu, dan per 14 hari Anda silakan hitung, buat kalkulasi tulis, itu akan keluar angka yang jauh lebih besar. Ya. Sehingga ini dikhawatirkan bahwa si pemberi pinjaman, yaitu lembaga keuangan tadi, baik penggadaian syariah ataupun lembaga keuangan syariah, mendapat manfaat dari akad pinjaman tadi. Karena kalau bukan ada pinjaman, jelas harganya normal seperti yang dijelaskan tadi. Maka dikhawatirkan ini
telah masuk dalam bab riba. Hendaklah kaum muslimin berhati-hati dalam hal ini. Baik yang mengeluarkan fatwa dalam hal ini, yang membuat kodifikasinya, yang menjalankannya, kemudian masyarakat umum yang menggunakan produk lembaga keuangan ini. Lebih baik Anda jual. Anda jual emas Anda tadi 100 gram dapat 100 juta. Tidak ada biaya sewa, biaya segala macam. Tadi Anda cuma dapat 80 juta, dikenakan biaya sewa yang nanti pada waktu 2 tahun, 3 tahun, itu 80 juta tadi sudah menjadi 100. Hilang juga emas Anda dapat uang cuma 80%. Maka nasihat saya, bagi Anda yang membutuhkan dana dan punya harta yang liquid, jangan pernah digadaikan dengan cara seperti tadi. Ya, lebih baik Anda jual, ya, Anda dapat uang penuh dan tidak ada unsur riba atau hal yang pengelabuan riba. Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal rahin ghanamahu min ghallatihi wa kasbihi wa nama'ihi. Ghunmuhu min ghallatihi. Naam. غنمه من غلته وكسبه ونمائه أي أن كل ما يحصل في الرهن من زيادة في ثمنه أو من كسب كسبه رهن كأجرة العبد المرهون وأجرة السيارة المرهونة أو من حصول زيادة في عين الرهن كتوالد البهيمة المرهونة ونحو ذلك فهذا كله يكون ملكا للراهن لحديث لا يغلق رهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ولأن هذا كله زيادة ونماء في ملكه فيكون ملكا له. Dan bagi pemilik gadai barang gadaian, maka baginya keuntungannya dan juga kerugiannya. Demikian juga hasil atau pembiayaan dan bertumbuhnya barang gadai tersebut menjadi miliknya, yaitu apa yang dihasilkan dari barang gadaian, baik itu berupa penambahan dari sisi nilainya atau pembiayaan yang harus dikeluarkannya, seperti biaya budak yang digadaikan, demikian juga pembiayaan mobil yang digadaikan, atau adanya penambahan dari zat yang barang gadaian, seperti binatang yang digadaikan dan melahirkan, maka seluruhnya adalah milik dari pemilik gadai. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah tertutup pemilik gadaian dari barang gadaiannya, baik keuntungan menjadi miliknya dan demikian juga tanggungan dari berupa kerugiannya. Dan ini merupakan penambahan dan pertumbuhan nilai gadai yang menjadi milik barang gadaian, yang menjadi milik para pemilik gadai. Nah, ya. Berdasarkan hadis tadi, bahwa lahu ghunmuhu wa alihi ghurmuhu, bahwa orang yang menggadaikan barang itu adalah miliknya, keuntungan dari barang adalah haknya dia, resiko dari barang dia yang bertanggung jawab. Umpamanya keuntungannya adalah dia menggadaikan mobil, lalu mobil tadi disewakan oleh pihak penerima gadai per bulan, umpamanya 4 juta. Ya, itu 4 juta milik siapa? Milik pemilik mobil yang meminjam emas tadi, ya, yang meminjam emas tadi, itu miliknya dia. Ya, ini statusnya diserahkan langsung. Ada 2 kemungkinan, ada 3. Bisa jadi Anda serahkan langsung karena hartanya dia. Bisa jadi juga kalau Anda khawatir umpamanya sebagai pemberi pinjaman, ya nanti barangnya rusak, nggak ada uangnya repot, ya udah ini diincludekan, dimasukkan ke dalam barang gadai juga karena statusnya pengikut tadi. Ya, ini dua-duanya boleh. Adapun yang ketiga menjadi milik pemberi pinjaman, berarti ini adalah pertambahan dari piutang dan hukumnya adalah riba. nah.
lakin yakunu rahnan ma'ahu, أي جميع ما حصل في الرهن من زيادة وكسب ونحوه ما يكون رهنا مع أصل الرهن، لأن هذا النماء تابع لهذا الرهن فكان رهنا معه كالمبيع، ولأن هذا النماء حادث من عين رهن فيدخل في الرهن كزيادة متصلة. Akan tapi semuanya menjadi menjadi gadaian bersama dengan barang gadaian tersebut. Maksudnya adalah apa yang dihasilkan dari barang gadaian, baik itu purba penambahan, demikian juga pembiayaan yang harus dikeluarkan, dan selain daripada keduanya, maka ini menjadi satu kesatuan dengan barang gadaian. Karena penambahan mengikuti dengan barang gadaian, maka menjadi kesatuan dalam barang gadaian, sebagaimana al-mabi', barang yang dijual. Waliyahan hadza nama hadisun min aini rahan, dan pertemuan atau penambahan nilai ini adalah merupakan sesuatu yang keluar dari barang gadaian, maka masuk ke dalam gadaian sebagaimana penambahan yang tersambung. Nah. Tambahan tadi ada yang muttasilah, ada yang munfasilah. Nah. Yang muttasilah tadi sapi waktu diserahkan 2 ekor tadi, nah, beratnya umpamanya 300 kilo, 600. Sekarang udah sebulan naik menjadi 630. Ini 30 kilo dikembaliin. Enggak. Mengikut kepada sapi masing-masing tadi bertambah 30 kilo tadi. Ya. Menjadi statusnya gadai. Itu tidak ada pembicaraan karena dia mengikut. Ada yang terpisah. Seperti pertambahannya seperti tadi, disewakan barangnya ya dan dapat uang. Ini kan bertambah dan terpisah. Ini juga mengikut kepada barang gadaian tadi. Kita cukupkan, Ustaz. Nah, Ustaz. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa poin dan penjelasan terkait dengan ketentuan-ketentuan gadai. Dan kita akan buka sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam pembahasan dalam bab ini secara khusus. Silahkan. Baik, kita akan untuk penelpon yang pertama, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu, di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi Utara. Silahkan ya, Ummu. Ada titipan pertanyaan, Ustaz. Anaknya teman saya, Ustaz, ikut pertandingan layang-layang dan dia mendapatkan juara, sementara pertandingan itu katanya pakai pendaftaran, Ustaz. Ada juga satu katanya yang ini yang dapat hadiah, Ustaz, yang pakai pendaftaran. Ada juga yang ikuti satu katanya sebelum seluruh peserta harus beli racun dulu. Di sini seakan-akan tidak ada pendaftaran, Ustaz, cuma harus beli racun. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Dan bagaimana hukum hadiahnya? Kemudian yang kedua, Ustaz, ada seorang caleg itu mengatakan begini, pilih saya dengan syarat dia tidak langsung menyogok, Ustaz, Pak. Dia memberikan kartu kepada seseorang, kemudian katanya gratis berobat di kliniknya. Nah, pertanyaan Ustaz, bagaimana dengan hukumnya juga ini, Ustaz? Ya, yang pertama, lomba layang-layang dapat hadiah. Walau tidak pakai pendaftaran, hadiahnya ini pun tidak halal. Karena sesuatu yang mubah, main layang-layang, kalau ada manfaatnya untuk kebugaran tubuh, agar berjemur di bawah matahari pada waktu-waktu yang dianjurkan berjemur di bawah matahari, ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka kullu syai'in yalhu bihi ar-rajulu fahuwa batilun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap segala sesuatu yang membuat seorang itu lalai bermain-main, itu hukumnya tidak berguna dan batil. Kecuali, kata Nabi, bermainnya seseorang dengan kudanya atau dengan anak istrinya. Kuda dalam rangka mendidik, mengajarkan, melatih kuda untuk dibutuhkan dalam berperang. Kalau dengan anak istri tentu membuat keakraban di keluarga. Adapun yang tidak berguna, main layang-layang, apa manfaatnya? Ada olah fisiknya? Wallahu alam, kalau main layangnya harus lari begitu ya. Ya. Tapi tanyalah kepada ahlinya.
ada manfaat untuk fisik atau tidak. Kalau tidak, ini pun hukumnya batil, tidak berguna. Perbuatan yang batil mendapatkan hadiah, ya, walaupun hadiahnya adalah gratis tanpa ada uang pendaftaran, hukumnya pun tidak boleh. Karena Nabi mengatakan la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Yang boleh mendapatkan hadiah itu, ya, dari pihak sponsor hanyalah untuk hal yang berguna, keterampilan, mengasah keterampilan dan berjihad fi sabilillah, pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Baik. Pertanyaan kedua, terkait dengan caleg yang tidak terlalu. Calon legislatif dia tidak memberikan hadiah, tapi hanya memberikan kartu nama, berobat gratis. Berobat gratis itu hadiah namanya. Ya. Memang dia tidak memberikan, umpamanya tidak memberikan tidak memberikan beras, uang, tapi dia memberikan jasanya gratis. Ya. Kalau memang dari dulu jasanya gratis di kliniknya, ya alhamdulillah, Anda tentu bagus memilihnya. Ya. Tapi dalam rangka ketika dia sudah caleg, ya mendaftarkan sebagai caleg, kemudian dia dia sebarkan, bagi-bagikan kartu nama untuk berobat di kliniknya gratis, ini bagian dari riswah dan Anda berobat di sana haram, ya, kecuali kondisi Anda tidak punya uang untuk berobat dan penyakitnya penyakit yang berat. Wabillahi taufik. Nah, jazakallah khair atas jawaban yang penjelasannya. Demikian pendengar kita, barakallahu fiik Ibu, jazakillah khair. Kita berikan kesempatan kembali yang kedua dalam pembahasan bab gadai pagi ini secara khusus. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, di mana? Dengan Abu Maryam di Bekasi. Baik, Abu Maryam, silahkan pertanyaannya. Ya, jazakallah khair. Pertanyaannya begini Ustadz, jadi saya ini bekerja di salah satu perusahaan swasta dan saya bekerja di bagian pengadaan barang, ya, di mana perusahaan kami ini mengadakan agenda rihlah di setiap tahunnya, dan memang sudah dialokasikan anggaran untuk masing-masing departemen. Tapi karena departemen saya ini adalah berhubungan langsung dengan vendor-vendor atau supplier, jadi memang ada dari beberapa tim kami ada inisiatif untuk meminta tambahan dana lagi, semacam itu Ustadz, untuk door prize dan hadiah-hadiah pada saat rihlah di departemen kami. Nah, pertanyaan saya Ustadz terkait dengan barang-barang dan nominal yang kami gunakan untuk keperluan door prize itu, apakah halal diterima oleh saya Ustadz sebagai karyawan di perusahaan tersebut? Kira-kira seperti itu Ustadz. Terima kasih. Ini tanpa izin perusahaan? Iya Ustadz, perusahaan tidak tahu. Jadi memang ya harus jujur, kami juga secara diam-diam untuk minta ke suppliernya Ustadz. Ya. Wallahu a'lam. Ini ada dua hal yang harus kita bahas. Pertama, bolehkah sebuah divisi di sebuah perusahaan mengajukan permohonan kepada pihak rekanan perusahaannya tanpa diketahui oleh pihak perusahaan? Yang kedua, memang beliau tidak tanyakan, tapi ini bagian dari yang kita dengar. Kebutuhannya adalah hadiah dalam perjalanan rihlah atau family gathering, ya, sama-sama keluarga dari divisi itu. Pertama, mengenai permintaan tersebut, ini bagian dari meminta-minta, ya, bagian dari minta-minta. Bagi seorang muslim tidak halal baginda minta-minta sesuatu yang bukan haknya dia. Ya. Kemudian yang kedua juga tidak diketahui oleh pihak perusahaan.
Tentu kalau pihak perusahaan mengetahui, ya, dia mungkin tidak enak dengan rekanannya tadi, ya, dengan berbagai hal lah pertimbangan. Masa kita bertransaksi, kenapa kita bertransaksi, ya, kemudian ada permintaan ini, permintaan itu, tentu merugikan dia, perusahaan yang lain tersebut, dan merusak nama perusahaan tempat bekerja. Tapi kalau Anda minta izin dan perusahaan, saya yakin perusahaan tidak mau meminta kepada rekanannya, kemungkinan dia akan menyediakan dari dananya. Ya, walhasil ya ikhwan, apa yang ada cukup. Ya, dana terkumpul cukup, tadi biaya kendaraan, makan sana, tidak ada hadiah untuk door prize dan lomba-lomba lainnya, cukup. Dan pun ya, kalau lomba-lomba dan door prize-nya itu diberikan dana oleh pihak perusahaan, Bu, jangankan pihak perusahaan yang lain, perusahaan Anda sendiri, itu kan Nabi mengatakan tidak boleh perlombaan kecuali pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Biasanya kan lomba-lomba yang dilakukan, kalau door prize-nya umpamanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bukan bagian dari berjihad fisabilillah, baik dengan ilmu syar'i ataupun dengan keterampilan tadi. Tentu ini akan double pelanggaran terhadap syariatnya. Lebih baik silahkan Anda membuat buat kegiatan yang rame-rame, ya, masih dalam koridor syar'i, agar dalam satu divisi itu keluarga saling kenal, ya, dan divisi syar'i ibu-ibunya pisah dengan bapak-bapak, ibu bikin kegiatan, mungkin masak atau apa, kalau perlu umpamanya buat lomba, silahkan, ya, yang berguna. Tapi tidak ada hadiah, tidak ada masalah, kan senang-senang aja anak-anak, ibu-ibu dan Anda juga, yang dengan bapak-bapak ngumpul, sehingga bermanfaat bagi keberlangsungan hubungan sesama personal yang berada di divisi perusahaan tadi, dan tidak melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Syukuran Ustaz. Afwan. Afwan, untuk barang atau dana tunai yang kami terima dari door prize tersebut, di mana dana dan barang door prize tersebut didapatkan dari bantuan dari supplier, itu kira-kira statusnya gimana Ustaz yang sudah saya terima sekarang? Yang sudah diterima itu berikan kepada fakir miskin. Nah, Ustaz, Cukup jelas, akhi? Baik, Pak. Jelas. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon berikutnya. Bisa langsung terhubung dengan soal jawab dalam pembahasan pagi ini bersama Al-Ustadz Irwandi dalam pembahasan bab gadai secara khusus. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Ana Abu Saihan dari Cianjur, kan? Baik, silakan Abu Saihan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz Afwan, Ana mau bertanya. Ana itu kan dosen, kan? Iya. Ya kan kita dituntut untuk membuat karya ilmiah, ya, berupa artikel untuk dimuat di jurnal. Kalau misalnya Ana yang bikin naskah segala macamnya, dan yang lain itu hanya kontribusi dalam hal biaya publish saja tadi, itu apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Isinya Anda yang membuat, ya, publishnya tadi butuh umpamanya diperbaiki sedikit kiri kanan, ya, tidak ada masalah. Terus Afwan, satu lagi dah. Itu kan kadang-kadang suka ada yang dari pihak jurnalnya itu dia sudah sudah menyediakan naskahnya, kan. Jadi dia hanya kita berkontribusi untuk biaya saja tadi. Itu apakah itu termasuk tablis atau gimana, Tad? Naskahnya sudah ada, dia hanya minta tempelin nama Anda bayar, kemudian Anda dapat imbalan bisa mengajukan
ke Kopertais atau ke kampus betul. bahwa ini Nah, tugas milik Anda, begitu kan ya? Iya, itu karena banyak sekali jasa seperti itu Ustaz, sekarang. Astagfirullah. Ya akhi. Ini ghish. Nabi mengingatkan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami tidak termasuk dari golongan kami. Oh iya. Ya, dan ini bagian dari dosa besar. Oh iya. Ya. Saya juga berprofesi sama dengan Anda. Iya, Ustaz. Ya, tapi ketika tidak mampu atau tidak bisa, ya, Anda kan tidak dituntut untuk melakukan hal tersebut. Di akhirat tidak akan ditanyakan, tapi akan ditanyakan atas perbuatan kebohongan tadi, ghish tadi. Ya, hendaklah kaum muslimin bertobat dalam hal ini. Ya. Dan pihak regulator melakukan hal ini tentu untuk kebaikan semua, agar para dosen terus mengembangkan keilmuannya sehingga bagi dia berdampak untuk kemajuan dirinya dan kemajuan kampus dan mahasiswa, dan manfaat hasil penelitian itu untuk orang banyak. Oh iya. Ya, wabillahi taufiq. Ya. Nonton. Cukup jelas? Baik, Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khair, barakallah fiik. Kita berikan kesempatan kembali bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja. Baik, halo. Iya, Afan Ustaz. Ahlan, Umma, dengan siapa di mana? Iya, pertanyaan yang pertama Ustaz, bagaimana Apa tadi itu? hukumnya itu? Yang Ustaz, yang hadiah yang lain diapakan? Hadiahnya, Ummu? Baik, Iya. ya, kita akan Ya, simak jawabannya. jazakallah Jazakallah khair. Nah. Silakan, Ustaz. Barang yang tidak halal Anda cara mendapatkannya, dan pemberinya sudah memberikan dengan ridho dan ikhlas, tetapi syariat melarangnya, maka barang ini diberikan untuk kemaslahatan umum. Ya, di antara kemaslahatan umum adalah diberikan kepada fakir miskin. Bila hadiahnya sesuatu yang berguna, kalau bagi fakir miskin barang tersebut tidak terlalu berguna, ya, jual, uangnya berikan kepada fakir miskin. Atau dinilai, pakai barangnya oleh Anda, uangnya berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Nah, demikian jazakallah khair, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali. Baik, halo. Silahkan, sudah masuk. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Ummu? Dari hamba Allah aja Ustaz, Di mana? di Jakarta Ustaz. Baik, silakan. Ya, saya kebetulan berprofesi sebagai dokter Ustaz. Di dalam bidang pekerjaan saya itu kadang-kadang kita akan ketemu pasien yang menggunakan asuransi Ustaz. Dan itu memang diwajibkan untuk dilayani oleh rumah sakit. Dalam hal melakukan mengerjakan pasien yang dengan menggunakan klaim asuransi, itu seringkali lebih ribet urusannya dalam urusan membuat surat-surat dan sebagainya macamnya, penanganannya, dan kadang-kadang tuh memakan waktu lebih gitu. Kadang-kadang dari rekan-rekan yang lain mengatakan bahwa ya udah jasa honornya dinaikkan saja bila kita mengalami kesulitan tambahan tersebut gitu. Nah, dari sisi pandangan syariah sendiri bagaimana ya Ustadz ya? Karena memang pasien tetap harus dilayani, tidak mungkin ditolak gitu ya, terkait bahwa masih ada pandangan bahwa memang menangani dengan yang menggunakan klaim asuransi itu mungkin kurang halal gitu. Dari saya itu saja. Baik. Kita akan simak jawabannya, Ummu. Itu saja ya. Jazakallah khair. Allah, kurang halal menangani pasien asuransi dari mana? Kurang halalnya. Nah. Ya. Anda, para dokter dan para rumah sakit, kan tidak ada urusan dengan transaksi riba dan gharar para pasien. Ya. Sama halnya seseorang yang mengajukan KPR, dia tidak ikut, Anda pemilik rumah, pemilik kafling, tidak ikut membantu pengurusan
kelancaran akad ribanya di lembaga konvensional itu, di bank konvensional. Dia sudah terima uang dan dia ingin beli dari Anda. Ya, itu kurang halalnya dari mana? Allahu a'lam, hukum asalnya adalah halal, kecuali dan tidak termasuk tolong menolong dalam hal yang dia haramkan. Kecuali dia meminta Anda, persetujuan Anda untuk diterimanya akad pengajuan ribanya. Begitu juga para pemegang polis asuransi kesehatan. Apakah mereka dahulu ketika akan mengajukan atau melakukan akad riba dan gharar di pihak lembaga asuransi, mereka minta tanda tangan para dokter? Tidak kan ya? Ketika mereka tidak minta, berarti tidak ada hubungan Anda untuk mensukseskan, untuk melancarkan kegiatan riba dan ghararnya. Sekarang dia sudah berbuat riba dan gharar, dan sebagian uang dia pun ada. Kalau klaim asuransinya masih di bawah, masih sesuai atau masih di bawah dari premi yang dia bayar, itu dia berobat pakai uang murni, uang dia. Ya, ya. Yang lebih itu kalau lebih, ya, maka wallahu a'lam, ya, Anda, menurut saya tidak ada keraguan halalnya bagi pihak dokter. Kemudian mengenai kalau dikenakan umpamanya pekerjaan lebih, mengurus administrasinya, ya, tidak ada masalah bagi pihak rumah sakit atau klinik menaikkan tagihan biaya ketika pembayarannya dengan asuransi, karena ada umpamanya proses yang berbeda dengan pembayaran tunai yang akan memberikan efek atau effort kepada pihak penyelenggara pelayanan kesehatan. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz. Baik, demikian ilmu, jazakillah khair. Semoga menjadi pencerahan, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih dalam bab gadai bagi Anda yang baru bergabung. Baik, kita akan sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Hamba Allah. Di mana? Jakarta. Baik, silahkan pertanyaannya. Saya mau curhat sebentar, Ustaz, sedikit. Saya punya orang tua. Halo. Iya, silahkan ya, Umu. Mohon dipersingkat untuk pertanyaannya. Orang tua saya pisah. Nah, bapak saya nikah lagi. Sekarang bapak saya sudah meninggal. Terus dia nggak punya anak sama sekali. Dari ibu saya punya anak 3 perempuan. Terus dia tidak punya anak dari istri kedua. Iya, istri pertama. Punya anak istri pertama 3 perempuan semua, dan nikah lagi istri kedua, tapi dia nggak punya anak sama sekali. Ya, dari istri kedua tidak punya anak. Tidak punya anak sama sekali, tapi dia ngangkat anak sampai kuliah. Semenjak cerai itu dia nggak pernah ngasih fidyah ke mama saya, ataupun ya, istri kedua nggak punya anak. Nah, sekarang kan sudah meninggal bapak saya. Nah, warisan itu saya harus gimana ya, Ustaz? Saya sudah bilang ke ibu angkat saya minta hak saya, 3 anak saya. Tapi dia nggak ada komunikasi sama sekali dan tidak menjawab. Semenjak bapak saya meninggal, saya nanya gitu hak saya, terus dia nggak jawab. Apa yang harus saya lakukan ya, Ustaz ya? Baik, cukup Ustaz. Ya. Baik, Umu, kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Ketika hak Anda tidak diberikan oleh orang yang menahannya, apa yang harus Anda lakukan? Ya, kalau Anda hidup di negara yang negara memfasilitasi, dan memang itu kewajiban negara, itu mengambilkan hak orang yang terzolimi dari pihak penzolimnya. Ya, bukankah Abu Bakar ketika beliau diangkat menjadi khalifah,
yang pertama dikatakannya adalah saya akan keras kepada orang-orang yang menentangi syariat Allah dan akan lemah kepada orang-orang yang terzalimi. Saya yang akan mengambilkan hak-hak orang yang terzalimi daripada zalimnya. Memang itu kewajiban negara. Tapi ketika umpamanya untuk Anda melakukan hal itu melalui lembaga negara, dalam hal ini pengadilan agama umpamanya, mendapatkan halangan dan segala macam, tentu Anda adukan kezaliman itu kepada yang maha kuat, yang maha adil, kepada Allah Azza wa Jalla. Anda sudah menyampaikan kepada pihak yang menahan hak waris Anda dari ayah Anda, tapi dia masih menahannya dan tidak mempedulikannya, maka Anda adukanlah kepada Allah. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan yang dihadapi oleh seorang hambanya. Wabillahi taufiq. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Semoga nasihat dan juga jawaban Ustaz menjadi pencerahan dan bermanfaat bagi penanya. Barakallahu fiik. Masih kami terima via telepon. Silakan. Kami angkat kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Silakan. Halo. Ya, halo. Ya, ahlan. Oh, assalamualaikum ya, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Salam. Saya dengan Ibu Rina dari Depok. Baik, Ibu Rina, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Cukup monitor via telepon. Silakan pertanyaannya. Ya, mau bertanya, Ustaz. Silakan ya, Om. Begini, adik saya beberapa tahun yang lalu itu meminjamkan uang kepada Bibi senilai 30 juta. Halo? Iya, lanjut, silakan pertanyaannya. Silakan. Lalu waktu itu bibi saya ini menawarkan ada sawah yang bisa dipegang dulu gitu ya sebagai jaminan. Nah, hasil sawah itu diambil sepenuhnya oleh adik saya yang meminjamkan uang. Nah, waktu itu adik saya karena takut ini termasuk riba gitu ya, dia ganti akadnya menjadi jual beli. Nah, itu ditandatangani dan disepakati oleh bibi saya juga beserta anaknya. Tetapi saat ini bibi itu tidak mengaku itu jual beli gitu, menganggap itu tetap sebagai pinjaman. Nah, sekarang uang itu mau dibayar, mau dikembalikan sebanyak 30 juta. Adik saya ini tetap mengakui itu sudah diubah menjadi akad jual beli seperti itu, Ustaz. Itu bagaimana ya, Ustaz? Itu akadnya terjadi berapa tahun yang lalu? Kurang lebih dari adik saya mengakuinya 4 tahunan kurang lebih. Kalau bibi itu mengakuinya kurang lebih 5 tahunan. Inflasinya masih kecil berarti ya. Ya. Dalam hal seperti ini tentu surat-surat dan saksi sangat dibutuhkan. Surat-suratnya sudah balik nama ke adik atau belum? Belum, Ustaz. Belum, masih berupa akad yang lama itu, Ustaz. Jadi Akad di atas materai. Iya, ada tanda tangannya. Saya tidak tahu apakah di atas materai atau tidak. Yang jelas ada bibi itu menandatangani sama anaknya laki-laki dari si bibi. Ya, wallahu alam. Kalau surat itu bermaterai, bisa dibawa ke pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, bahwa dia tidak mengakui hal yang sudah disepakati perjanjian perdatanya. Ya, semoga dia bisa diselesaikan dengan baik. Oh, begitu. Ya, tapi kalau adik merasa repot, ya udah terima aja uangnya setelah selesai. Biarlah nanti urusannya di akhirat. Iya, baik Ustadz. Kalau seandainya itu tidak diakui oleh bibi sebagai jual beli, dan kemarin juga saya konfirmasi kepada bibi bahwa memang itu katanya masih berupa pinjaman, berarti kalau memang pinjaman itu hasil selama ini termasuk riba berarti Ustadz yang diterima adik saya, hasil sawah. Iya, riba. Nah, kalau memang riba berarti kalau memang adik saya mau membersihkan hartanya gitu, itu berarti dia hitung selama berapa tahun pemakaian sawah itu, lalu hasilnya lalu itu dibagikan kepada bibi gitu ya. Adik Anda kan memakainya, dia meyakini akadnya jual beli.
Iya, kalau adik saya. Iya, Iya, berarti si bibi kan tidak akan minta itu. iya, betul. Nah, kan dia tidak minta itu, tidak ada haknya di situ, sudah keluar dari kepemilikannya. Maka diberikanlah kepada fakir miskin. Oh, tetap dikeluarin tapi diberikan ke fakir miskin gitu ya, Ustaz? Iya, tapi sebentar. Pada saat dia melakukan itu adik Anda, dia akan meyakini jual beli. Ya. Iya. Maka wallahu taala alam, ini ada kemungkinan dia tidak mengetahui bahwa itu riba adik Anda. Iya, betul Ustaz. Ketika dia tidak mau riba, tidak ada masalah kalau uang itu dia pakai dan tidak dia berikan ke fakir miskin. Oh iya, baik Ustaz. Tapi kalau dia merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang, ya beriin aja ke fakir miskin. Iya, dia agak merasa tenang karena di surat itu Ustaz dituliskan di situ bahwa di akad itu ditulisin bahwa segala hak-haknya bibi ini tentang sawah itu, hasil sawah, dia tidak punya hak itu lagi gitu. Jadi ditandatangani oleh bibi dan sama anaknya seperti itu. Ya, tapi qadarullah kan tidak balik nama. Iya, belum. Nah, itu yang bermasalah. Iya. Cukup jelas ya, Om ya? Baik, cukup jelas insyaallah. Terima kasih, jazakallah khair. Allah baik. Wa jazakillah khair wa barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan urusannya. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silahkan. Baik, halo. Halo. Ahlan. Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Bu dari Meta. Maaf, bisa diulang lagi dari hamba Baik, Allah? dia di mana Ibu? Dari mana? Dari Dari Jakarta? hamba Allah di Bekasi. Baik, silakan pertanyaannya. Aduh. Silakan pertanyaannya. Iya, ini saya ada kasus. Jadi sebenarnya itu kan jual beli tanah. Nah, Jual beli tanah itu prosesnya kan lumayan cukup lama. Nah, itu tuh pakai nama seorang ayah. Nah, di saat proses balik nama itu ada pembayaran yang dicicil oleh pembeli. Nah, bayaran dicicil oleh pembeli. Nah, di saat proses bayaran itu dan proses balik nama, seorang ayah itu meninggal. Nah, di saat meninggal itu ada sisa pembayaran yang belum dibayarkan. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu termasuk waris yang sudah akad yang tanah yang dibayarkan? Itu apakah termasuk waris dan yang sudah dibayarkan, yang sudah diterima, apakah itu juga termasuk waris? Padahal saat ini membutuhkan tanda tangan anak-anak yang. halo. Halo Ibu. Baik, tampaknya terputus sambungan teleponnya. Belum kita dapat jawaban. Bisa. Baik, alhamdulillah. Kita akan simak jawabannya, Mas. Silakan, Ustaz. Tadi yang didengar, apakah itu waris atau tidak? Jawabannya iya. Barang sudah dibeli milik pembeli. Hanya ada sisa pembayaran atau sisa hutang. Maka tidak ada pembagian waris sebelum hutang itu dilunasi. Ya, dijuallah objek rumah tadi karena sudah balik nama, saya dengar tadi kan. Nah, Sudah balik nama, para ahli warisnya tanda tangan untuk menjualkan. Setelah terjual, ditutup sisa hutang pembayaran tanah, sisanya itu dibagi waris. Wabillahi taufiq. baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, demikian jawabannya. Semoga bermanfaat ya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, silakan, sudah masuk. Halo, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Zail di Bekasi. Silakan, akhi. Ya Ustaz, afwan, ada sedikit permasalahan yang memang masih agak bingung. Jadi ceritanya Ustaz, Ana membeli mobil di salah satu bisa dikatakan bank syar'i ya. Tapi dia bukan konvensional, ya memang agen seperti agen bank syar'i seperti itu Ustaz.
Kemudian di akad pembelian mobil itu kurang lebih jadi ini Ustadz, akadnya itu kita nyari mobil Ustadz. Kita nyari mobil di angka itu waktu itu 150 juta. Kemudian kita pinjam uang ke bank itu, yang akad harga akhirnya itu penjual mobil yang saya ingin mobilnya dengan bank yang ingin saya pinjam duitnya. Tapi bank itu akadnya jelas, bank itu dengan penjual mobil, bukan dengan saya akad jual belinya. Bentar, ulangi. Jadi, Anda beli mobil, betul. datang ke lembaga keuangan. Iya, betul. Lalu dia berikan uang ke Anda atau ke penjual? Ke penjual, Ustaz. Ke penjual. Jadi, Penjual, tapi dia bukan berakad, dia hanya setorkan uang. Enggak, dia akad jual beli dengan penjual mobil, Ustaz. Lalu Anda dengan pemilik mobil ngapain? Tidak ada, anak hanya nyari. Saya nyari mobil ini, ya nyari mobilnya aja. Saya ingin mobil Terus? ini. Saya tidak ada uang cash. Dibelikan nama bank. Nah, kemudian bank itu akad dengan angka 170 juta, Ustaz. Terus? Nah, kemudian anak cicil ke bank itu 2 tahun, Ustaz. Anak cicil ke bank itu 2 tahun. Sebulan itu kurang lebih sekitar angka 6 juta, Ustaz. Kemudian, tapi tidak ada bahasa kalau telat berapa persen dan lain-lain, tidak ada, Ustaz. Jadi bank meminjamkan 2 tahun, bayar per bulannya 6 juta. Sampai situ, Ustaz. Kemudian qadarullah, sebulan sebelum lunas, mobil ini kecelakaan, Ustaz. Kecelakaan, hilang, ludes. Bank itu mengusulkan ke saya, silakan ajukan asuransi, gitu, Ustaz. Kemudian kemarin baru dibales, dapat asuransi, Ustaz, kurang lebih lagi diurus itu 130 juta sekian, dikembalikan. Nah, bagaimana hukum, Ustaz? Asuransinya tadi include di dalam kendaraan tadi kan ya? Betul. Tidak ada masalah. Asuransinya Anda ambil sebanyak hak Anda. Masya Allah. Ya, berarti tidak masalah, Ustaz. Dari akad awalnya juga tidak masalah, Ustaz, dengan bank itu, Ustaz. Tidak ada masalah. Ya. Cuman masalah asuransi tadi ada perbedaan pendapat para ulama kontemporer. Apakah Anda ambil milik Anda seluruhnya atau sebesar premi yang dibayarkan? Baik, Ustaz. Ya, jadi dikembalikannya kurang lebih sekitar angkanya itu 130 sekian juta, Ustaz. Ya, sebagian para ulama mengatakan ambil semuanya karena hukumnya boleh, karena dia mengikut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, syukran jazilan, Ustaz. Nah, akhi, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah, kita masih berikan kesempatan, masih di via telepon. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Hamba Allah di Bekasi, Pak Ustadz. Baik, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz, mohon maaf tadi saya sudah WA, tapi saya mohon maaf nih mengulang kembali. Gini Pak Ustadz, seandainya saya saat ini usianya 45 tahun, kemudian saya mau daftar haji, Pak Ustadz, dengan kondisi uang yang adanya segitu yang untuk nyari porsi berdua, Ustadz. Kemudian mungkin nunggu sekitar 20 tahun. Yang saya tanyakan, Pak Ustadz, sebaiknya secara syariat itu mending saya ini kalau duitnya lengkap umroh dulu atau tetap saya menunggu antrian haji, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Syukron, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban haji dan umrah, Allah mengatakan, liman istata' ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang dia mampu melakukan perjalanan. Ketika Anda secara finansial tadi tidak mampu membayar keseluruhan, hanya mampu membayar sekarang kuotanya masih 25 juta, dan tahun ini aja sudah ada pertambahan, perkiraan ada sampai 100 juta. Ya, apa yang akan ditambah, wallahu a'lam. Tahun depan ada sekitar 10% lebih yang tidak mampu membayar pertambahannya. Ya.
berarti ini bagi Anda tidak wajib. Belum lagi ngantrinya dengan 20 tahun tadi. Ya. Maka dia berarti tidak wajib. Yang wajib yang mampu. Apa yang mampu? Ketika ada uang umrah, langsung berangkat umrah. Itu tidak perlu nunggu 5 tahun, 10 tahun, tidak perlu. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, demikian Ummu, semoga menjadi pencerahan. Jazakillah khair. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan, silakan. Ya. Wani wa akhwati fillah. Rasulullah SAW setiap hari beliau berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Aku berlindung, kata Allah, dari paksa penindasan seorang laki-laki dan dari lilitan hutang. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung daripada berbuat dosa dan daripada berhutang. Hutang siang hari membuat Anda ketakutan, di malam hari membuat Anda tidak nyaman. Ya. Kecuali dalam kondisi mendesak seperti Rasulullah membeli makanan pokok gandum untuk keluarganya atau untuk darurat dalam rangka perang. Rasulullah membeli kuda dengan tidak tunai. Beli satu kuda dengan 2 ekor kuda. Ya. Maka sesuaikanlah kondisi kita dalam berhutang. Jangan hutang dijadikan gaya hidup. Nabi kita SAW berlindung, ya, sama berlindungnya dari dosa. Anda umatnya gaya hidup, ya, berhutang. Ya. Kemudian kalau memang kondisinya mendesak, baru dilihat sesuai syariat atau tidak. Bila tidak sesuai syariat, walaupun mendesak, ya, Anda tidak akan ditanya di hadapan Allah tentang kenapa kamu tidak beli kendaraan, tidak beli rumah. Tapi akan ditanyakan di hadapan Allah, kenapa engkau berbuat riba. Ya. Wallahu li taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.